Produk UMKM dinilai memiliki kualitas yang tidak kalah dengan pasar global. Produk UMKM dengan kualitas standar apabila dikemas dengan menarik dapat menjadi produk yang banyak diminati masyarakat. Agar produk dikenal oleh masyarakat luas sehingga jumlah permintaan tinggi, maka diperlukan teknik pemasaran tepat dengan mengikuti perkembangan teknologi. Untuk meningkatkan pemasaran UMKM, khususnya produk perikanan dan kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY menyelenggarakan pelatihan konten publikasi produk kepada pengolah dan pemasar ikan atau Pohlasar, binaan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Dalam pelaksanaan pelatihan tersebut, para peserta diberikan materi mengenai hal-hal yang perlu dimasukkan dalam membuat konten publikasi dengan media sosial aplikasi TikTok. Salah satunya adalah penggunaan percakapan yang sedang trending saat ini, mengingat konten tersebut perlu disebarluaskan kepada orang atau komunitas yang tepat dengan momen yang tepat pula. Pemasaran produk olahan perikanan dan kelautan juga perlu dilakukan secara online agar produk dapat dikenal masyarakat. Pohlasar dituntut untuk memasarkan produknya melalui berbagai media online, seperti platform marketplace yang bisa diakses melalui internet, dapat pula dipasarkan melalui media sosial, website, blog, iklan online, dan sejenisnya. Pada kesempatan tersebut dilakukan pula penandatanganan MOU kerjasama antara Puspadanta Media dengan Danwin Food Fresh Fish dalam bidang publikasi dan promosi produk lautan dan perikanan melalui media elektronik atau media online. Jadi berkaitan dengan beberapa kegiatan dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ini, diantaranya untuk semakin memperluas atau meningkatkan pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha, diantaranya dengan temu kemitraan, kemudian juga dengan berbagai pelatihan. Dan di situ kami mengundang terkait dengan narasumber untuk memberikan informasi tentang misalnya pemasaran secara online. Kalau sekarang pemasaran secara online ini sangat penting, di mana bisa melakukan penjualan dengan tidak terikat waktunya dan juga untuk omsetnya tinggi terhadap penjualan tersebut. Nah, kita mengundang narasumber untuk mendampingi dalam membuat pengemasannya, kemudian untuk publikasinya dan semacamnya, sehingga nanti harapannya bisa pemasaran secara online ini menarik bagi calon pembeli atau calon konsumen. Pohlasar binaan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY telah banyak menggunakan platform marketplace untuk strategi pemasaran produknya. Di antaranya Mr. Telo Geblek Pari yang menyediakan geblek bercitra rasa ikan. Produk rumput laut Tau Iki Ora yang menggunakan rumput laut lokal dari pantai di Gunung Kidul. Pempek Paris yang memuat produk pempek berbahan baku ikan. Keripik belut citra rasa serta produk perikanan dan kelautan lainnya. Sedangkan Pohlasar lainnya yang belum menggunakan media online dalam pemasaran produk senantiasa didorong oleh pemerintah untuk selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat menaikkan perekonomian Pohlasar sendiri. Selain pemasaran secara online, Pohlasar binaan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga mengikuti pameran dan bazar produk secara offline untuk mendekatkan produknya kepada masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan kunjungan Gubernur DIY, yakni panen dan penebaran benih udang galasi Jawa, serta peresmian pasar tradisional perikanan Cangkringan Sleman. Ikut serta dalam pameran tersebut adalah Pohlasar yang berada di Cangkringan dengan memamerkan produk crispy nila, keripik belut, pepes nila, dan produk kuliner perikanan lainnya. Kemudian kalau dikaitkan dengan program yang baru, kita kan penurunan angka stunting ya.
stunting itu sangat erat, penurunan stunting sangat erat hubungannya dengan kegiatan kita gemar makan ikan. Karena kalau orang makan ikan otomatis nanti stunting itu akan bisa ditekan. Jadi ini kita laksanakan kegiatan ini di 4 kabupaten 1 kota semua dengan menggunakan dana insentif daerah. Sementara itu, pada puncak acara Gerakan Cinta Laut atau Gita Laut yang diselenggarakan di Pantai Baru, Serandakan, Bantul pada 19 November 2022, juga diadakan pameran produk perikanan. Dalam acara tersebut, PLH Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Bupati Bantul, dan tamu lainnya tampak meninjau serta menyaksikan pameran UMKM Produk Lautan dan Perikanan DIY. Terdapat berbagai produk yang disediakan, diantaranya burger ikan tuna, abon ikan lele, keripik ikan lele, lele bumbu frozen, geblek, iwakku, stan olahan seafood, dan produk lainnya. Bertujuan untuk mendekatkan produk perikanan ke tengah-tengah masyarakat, kemudian juga untuk memperluas jejaring usaha bagi kelompok pengolah pemasar yang ada di Yogyakarta. Jadi terkait dengan kegiatan pameran atau Basar Kelautan Perikanan ini merupakan rangkaian kegiatan yang sudah dimulai beberapa waktu lalu. Untuk beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan pameran di Amplas, kemudian di Taman Pintar, sedangkan untuk Basar yang ada di kabupaten kota termasuk pada saat ini adalah kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan DIY bersama dengan Forikan dan tim penggerak PKK di DIY maupun kabupaten dan kota. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga menyelenggarakan Jogja Fish Product Expo 2022 melalui pameran produk lautan dan perikanan. Jogja Fish Product Expo 2022 dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 16 hingga 20 November 2022 di Mini Hall Lower Ground Ambarukmo Plaza. Berbagai produk berbahan baku ikan disediakan dalam pameran tersebut, diantaranya lele bumbu, otak-otak ikan, tahu tuna, kaki naga, nugget ikan yang diproduksi oleh kelompok Mitra Lestari Batu Retno Banguntapan Bantul. Pameran ini berjalan lancar, tujuannya adalah mempromosikan produk kami dengan harapan produk kami dikenal oleh masyarakat, kemudian menjaring reseller dan juga pembeli, sehingga mendongkrak penjualan kami. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Dinas Perikanan dan Kelautan DIY yang sudah memfasilitasi pameran pada kesempatan ini. Produk Orange Food yang beralamat di Jalan Taman Anggrek, Kenayan Wedo Martani turut serta dengan memamerkan produk berbahan dasar ikan tuna, diantaranya pepes, bakso, nugget, dan olahan ikan tuna lainnya. Produk Orange Food sendiri telah dikenal oleh masyarakat Yogyakarta mengingat produknya digunakan sebagai menu makan pasien sebagian rumah sakit di DIY. Terlihat pula dalam pameran tersebut Polasar keripik belut Citra Rasa yang beralamat di Kelaci 3, Margolwe, Sayegan, Sleman. Unit usaha pengolahan keripik belut Citra Rasa sendiri merupakan binaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Produk keripik belut Citra Rasa dalam produksinya tidak menggunakan bahan kimia maupun bahan pengawet, namun tetap memiliki cita rasa yang gurih, renyah, dan enak. Tak hanya keripik belut, dalam pameran tersebut disediakan produk lain seperti keripik teri, paru, bayam, kenikir, pare, jamur, dan keripik tempe. Kerjasama dengan kabupaten kota yang membidangi kelautan dan perikanan, kemudian juga dengan PKK, ya, PKK di TP PKK di masing-masing kabupaten atau kota. Tujuan kita adalah untuk meningkatkan konsumsi ikan. Jadi konsumsi ikan kita
itu sekarang sudah naik dibanding tahun-tahun yang dulu. Kita sudah mencapai 34,74 kg per orang per tahun. Namun demikian dibanding rata-rata nasional kita masih rendah, karena rata-rata nasional 58 kg per orang per tahun. Nah, kenapa harus ditingkatkan? Karena mengkonsumsi ikan atau kandungan gizi yang terdapat dalam ikan itu sangat lengkap ya. Jadi mulai dari omega 3, omega 6, omega 9, sitin, sitosan, dan banyak lagi yang itu hanya sedikit dimiliki oleh bahan pangan di luar ikan. Untuk mendukung gemar ikan, pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga mengadakan gebyar produk UMKM hasil perikanan di Taman Pintar, Yogyakarta. Dalam gebyar produk UMKM hasil perikanan tersebut, setiap stand Pohlasar menunjukkan inovasi dan kreasi hasil produknya, seperti udang goreng tepung, keripik belut, wader crispy, burger tuna, cumi bakar, frozen food, dimsum ikan, dan rumput laut crispy. Kelanjutan dari pameran ini adalah supaya produk-produk kelautan dan perikanan semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat DIY, sehingga nanti pada akhirnya bisa meningkatkan angka konsumsi makan ikan. Harapannya dengan mengkonsumsi ikan ini maka bisa meningkatkan perkembangan sel-sel otak untuk janin yang ada di dalam kandungannya, sehingga nanti harapannya melahirkan generasi muda yang sehat, kuat, dan cerdas dengan mengkonsumsi ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga menyelenggarakan bazar produk perikanan dan kelautan dengan menggandeng Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Kabupaten dan Kota di DIY. Di Kabupaten Kulon Progo, sebanyak 13 kelompok pengolah dan pemasar ikan atau Pohlasar mengikuti bazar tersebut. Bazar Forikan berlangsung di depan rumah Dinas Bupati pada 25 November 2022. Acara tersebut merupakan satu rangkaian dengan peringatan Hari Ikan Nasional atau Harkanas dan HUT Korpri ke-51 yang dimeriahkan dengan berbagai acara, seperti senam bersama, sepeda santai, memasak ikan dengan mendatangkan mobil ati, dan lainnya. Ya, oh ya betul ya. Jadi target konsumsi ikan kita ini untuk tahun 2023 ya. 2023 ya sekitar 35 lah. Ya karena ya kita naik 1 kg per orang per tahun saja, dikalikan jumlah penduduk di DIY itu 3,5 juta orang, itu sudah naik 3,5 juta kilo. Jadi harus diimbangi, makanya kita meningkatkan produksi perikanannya, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkapnya, sehingga nanti dapat memenuhi dari kebutuhan konsumsi ikan yang ada di DIY. Ya, kalau melihat kenaikannya ini jelas naik, karena sekarang kesadaran sudah semakin meningkat ya. Kesadaran untuk makan ikan, mengingat pentingnya tubuh untuk mendapat asupan dari unsur-unsur atau vitamin yang terdapat dalam ikan. Acara dibuka secara resmi oleh PJ Bupati Kulon Progo Dr. Andestri Saktiana MSI. Dalam acara tersebut, PJ Bupati Kulon Progo memberikan arahan sekaligus mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi ikan guna kecerdasan generasi unggul. Dalam kesempatan tersebut terdapat pula bazar produk perikanan dan kelautan, diantaranya abon lele, wader goreng, kaki naga, galantin, bakso ikan, udang tepung, ikan nila, cumi, udang siap masak, bandeng presto siap masak, berbagai macam cemilan ikan seperti rengginan udang, kerupuk ikan lele asap,
makanan instan siap makan, cireng ikan, dendeng belut, cheese stick belut, serta olahan makanan belut. Acara Gemar Ikan ini sangat ngebantu banget karena mensosialisasikan produk-produk berbahan kelautan dan perikanan serta rumput laut. Kebetulan saya produksi olahan berbahan rumput laut lokal dari Gunung Kidul, jenis UFA. Namanya tahu ikiora. Tahu ikiora, keripik rumput laut lokal. Harapan saya ke depan adalah bahwa semakin banyak UMKM yang mengolah produk berbahan lokal, utamanya berbahan berbasis tumbuhan laut maupun hewan laut. Tak hanya itu saja, melalui mobil alih teknologi dan informasi atau ATI, ibu-ibu PKK Kulon Progo melaksanakan live cooking nasi goreng tuna serta tuna cabai hijau. Di akhir acara, seluruh pengunjung pun dapat menikmati hidangan tersebut secara gratis. Selain bazar, juga dilakukan sosialisasi keamanan pangan ikan dan gizi ikan kepada ibu hamil dan menyusui. Sosialisasi tersebut disampaikan oleh Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta (KKPRI) atau Stasiun KIPM Yogyakarta. Dalam sosialisasinya, narasumber memberikan edukasi tentang penanganan ikan yang baik, mewaspadai adanya penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan seperti formalin. Forikan Kabupaten Kulon Progo sendiri dibentuk untuk meningkatkan konsumsi makan ikan di wilayah Kulon Progo. Ikan kan kelemahannya tuh amis, banyak durinya, makanya kita ada sosialisasi tentang alih teknologi dan informasi. Jadi bagaimana cara mengolah ikan supaya ikan itu tidak amis, tidak ada durinya. Kemudian sesuai dengan lidah orang Jogja, karena orang Jogja sukanya manis, orang Surabaya sukanya asin. Nah, itu kita sosialisasi, kita punya mobil itu, mobil alih teknologi informasi yang itu keliling kemana-mana, ke kelurahan, ke daerah-daerah, lengkap dengan alat masaknya, juga bahan masaknya. Nanti belajar memasak di situ, ada instrukturnya, kemudian nanti dinikmati bersama. Terbentuk pada tahun 2018 yang jajaran pengurusnya adalah Tim Penggerak PKK Kulon Progo. Kegiatan bazar ini digunakan sebagai sarana Forikan untuk mensosialisasikan menu ikan kepada para tamu kegiatan dan bazar produk olahan kelompok UMK. Forikan Kabupaten Kulon Progo sendiri dibentuk untuk meningkatkan konsumsi makan ikan di wilayah Kulon Progo. Terbentuk pada tahun 2018, yang jajaran pengurusnya adalah Tim Penggerak PKK Kulon Progo. Kegiatan bazar ini digunakan sebagai sarana Forikan untuk mensosialisasikan menu ikan kepada para tamu undangan dan bazar produk olahan kelompok UKM. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo, Insinyur Trenggono Trimulyo menyatakan, bazar ini selain sebagai upaya pengenalan produk perikanan ke masyarakat secara luas, sekaligus upaya peningkatan gizi masyarakat, turut pula mendukung program kabupaten dalam rangka menurunkan angka stunting. Berkaitan dengan saat ini ada mobil ATI, yaitu mobil alih teknologi dan informasi hasil perikanan. Nah, sebagai sarana dari kami Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mensosialisasikan gemar makan ikan. Nah, itu biasanya nanti dengan mobil gemar ikan ini kita melakukan demo masak ikan. Jadi ada seperangkat untuk alat mengolah ikan, kemudian kita fasilitasi dengan berbagai bahan, kemudian ada instrukturnya, dan di situ melakukan praktek atau demo masak berbagai olahan ikan. Tapi sifatnya sederhana, misalnya bikin nugget, dimsum, bakso. Nah, nanti harapannya masyarakat tersebut bisa mencoba atau melakukan praktek bikin berbagai olahan di rumah sebagai lauk untuk di rumah masing-masing.
Penyelenggaraan Bazar for Ikan di Kabupaten Sleman dilaksanakan pada 25 November 2022 bertempat di lapangan Dengung Sleman. Dalam acara tersebut, ibu-ibu PKK Kabupaten Sleman menunjukkan keahliannya dalam memasak sosis tuna. Bazar for Ikan dilaksanakan selama 2 hari dengan tujuan untuk mensosialisasikan makan ikan bagi masyarakat di Kabupaten Sleman dengan sasaran anak-anak, ibu hamil, dan menyusui. Berbagai produk olahan ikan disediakan dalam pameran tersebut antara lain selondok udang, sompia udang, wader crispy, keripik belut, dawet ikan, dan lainnya. Melalui bazar dan pameran produk perikanan dan kelautan, diharapkan dapat memberi motivasi kepada para pelaku UMKM agar terus berinovasi mengembangkan olahan produk perikanan, sekaligus mendukung program Gemar Makan Ikan di DIY. Kami harapkan masyarakat Jogja bisa mengkonsumsi ikan yang banyak, yang melebihi dari standar nasional 58 kg per orang per tahun, sehingga nanti kita harapkan masyarakat di Jogja menjadi masyarakat yang sehat, kuat, dan cerdas. Tia Susanto, Puspadanta melaporkan.